Halo brothers, banyaknya spesies kadal di dunia ini, menjadikan mereka salah satu hewan yang jauh dari kepunahan. Spesies kadal terdiri dari sekitar 40 golongan dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh setiap jenisnya yang sangat bervariasi. Nah, kali ini, kita akan membedah beberapa kadal yang memiliki kelebihan dan kemampuan lebih di kelasnya. Langsung saja, inilah dia, beberapa kadal dengan kelebihan super. Number 1. Frill-necked lizard. Kadal naga berjumbai. Frill-necked lizard, atau biasa disebut kadal naga berjumbai, ia dikenal karena menaikkan lipatan kulit ekstra di sekitar lehernya, dalam upaya mengintimidasi predator. Mereka hidup di Australia bagian utara dan Papua Nugini. Saat melihat jumbai leher kadal ini yang terangkat, sebagian orang mengira ia berbisa atau dapat meludahkan racun ke pemangsa. Faktanya, reptil ini tidak berbisa dan tidak memiliki racun untuk diludahi. Mereka bisa hidup hingga 20 tahun. Chlamydosaurus kingi adalah nama ilmiah dari kadal ini. Kata chlamydo berarti jubah kecil, sedangkan saurus berarti kadal, dan ia termasuk dalam famili Agamidae di kelas Reptilia. Reptil paling awal diyakini berevolusi dari nenek moyang Sauropsida, sekitar 315 juta tahun yang lalu, selama periode Karbon. Salah satu fosil reptil paling awal yang tak terbantahkan adalah Hylonomus, hewan mirip kadal amniota dengan panjang sekitar 7,87 inci. Tidak lama setelah amniota pertama ini muncul, mereka terbagi menjadi 3 kelompok, Anapsida, Synapsida, dan Diapsid. Pada akhir era Paleozoikum, 298,9 juta hingga 252,2 juta tahun yang lalu, kadal berjumbai diyakini telah ada sekitar 100 juta tahun, meskipun bukti fosil kadal bergigi pahat ditemukan sejak 80 juta tahun yang lalu pada periode Kapur. Kadal ini berpisah dari kerabat terdekatnya yang masih hidup sekitar 10 juta tahun yang lalu. Number 2. Draco flying lizard. Kadal terbang Draco sang peluncur handal. Draco adalah genus kadal agamid, yang juga dikenal sebagai kadal terbang, naga terbang, atau kadal layang. Kadal ini mampu terbang dan meluncur melalui selaput yang dapat dilebarkan untuk membuat sayap, atau yang disebut patagia, yang dibentuk oleh serangkaian tulang rusuk yang membesar. Mereka adalah pemakan serangga arboreal. Meskipun tidak mampu terbang dengan tenaga, mereka seringkali memperoleh gaya angkat saat melakukan penerbangan layang. Telah tercatat adanya luncuran sepanjang 60 meter atau 200 kaki, yang mana hewan tersebut hanya melompat dari ketinggian 10 meter atau 33 kaki. Itu merupakan jarak yang cukup jauh. Mengingat kadal ini hanya berukuran sekitar 20 cm, sekitar 7,9 inci panjangnya dari moncong hingga ekor. Mereka ditemukan di Asia Tenggara dan India bagian selatan dan cukup umum ditemukan di hutan, kebun pinang, perkebunan jati, dan hutan semak belukar. Pada tahun 1758, tipe spesiesnya adalah Draco volans. Nama genusnya berasal dari istilah Latin untuk naga mitologi. Pada awal dan pertengahan abad ke-20, terdapat kontroversi mengenai kemampuan meluncurnya, dengan beberapa penulis berpendapat bahwa patagia hanya untuk dipamerkan. Namun penelitian pada akhir tahun 1950-an dengan tegas membuktikan adanya fungsi untuk meluncur dari patagia ini. Kadal ini terkenal karena struktur tampilan dan kemampuannya untuk meluncur jarak jauh. Meluncur digunakan untuk menghindari predator.
dan sebagai sarana utama untuk bergerak melalui habitat hutan mereka. Anggota Draco sebagian besar hidup di arboreal, mendiami hutan hujan tropis, dan hampir tidak pernah ditemukan di lantai hutan. Mereka adalah pemakan serangga, terutama memakan semut dan rayap. Warna patagium sangat berkorelasi dengan warna daun-daun yang berguguran, kemungkinan besar sebagai kamuflase terhadap burung pemangsa. Kadal Draco sangat teritorial, dengan wilayah jelajahnya terdiri dari satu atau beberapa pohon. Pohon-pohon tersebut secara aktif dijaga oleh pejantan. Draco adalah dimorfik seksual, dengan betina lebih besar dari jantan. Saat kadal terbang betina mendarat di tanah adalah saat dia siap bertelur. Ia turun dari pohon tempat ia berada dan membuat lubang sarang dengan cara menancapkan kepalanya ke dalam tanah. Dia kemudian bertelur 2-5 butir sebelum mengisi lubang dan menjaga telur-telur tersebut selama kurang lebih 24 jam. Namun kemudian pergi dan tidak lagi berhubungan dengan keturunannya. Weigeltisaurus jaekeli adalah salah satu reptilia luncur tertua yang diketahui. Beberapa garis keturunan reptil lain yang diketahui dari catatan fosil telah berevolusi secara konvergen dengan mekanisme meluncur serupa. Yang tertua adalah Weigeltisaurid yang diketahui dari Permian akhir, sekitar 258 hingga 252 juta tahun yang lalu. Silsilah lainnya termasuk Kueneosaurid Trias dan Mecistotrachelos, dan kadal kapur sianglong. Spesies Draco tersebar luas di hutan Asia Tenggara, dengan satu spesies, Draco sumieri, menghuni India Selatan. Number 3. Jesus Christ Lizard. Kadal basilis sang pelari di atas air. Beberapa orang menyebutnya sebagai kadal Yesus Kristus, karena makhluk itu dapat berjalan di atas air. Lebih tepatnya, ia mengalir di atas air. Nama sebenarnya hewan tersebut adalah kadal brown basilis, termasuk dalam keluarga Corytophanid. Kadal basilis umumnya banyak ditemukan di hutan hujan Amerika Tengah, dari Meksiko Selatan hingga Panama. Dalam bahasa Yunani, basilis berarti raja kecil, tapi basilis biasa bukanlah nama umum. Ia lebih dikenal dengan sebutan kadal Yesus Kristus, karena mempunyai kemampuan berlari di atas air. Basilis biasa dapat mencapai kecepatan yang tidak biasa, hingga 11 km per jam di darat dan 8,4 km per jam di air. Kecepatan super dan ringan ini membantu kadal basilis untuk berlari di atas air. Saat terancam, kadal basilis menggunakan kemampuan luar biasa ini untuk melarikan diri dari predator darat. Inilah sebabnya, mengapa mereka tidak pernah jauh dari perairan. Basilis yang lebih muda dapat berlari 10 hingga 20 meter di atas air, sedangkan basilis dewasa hanya dapat menyeberang beberapa meter sebelum tenggelam. Mereka juga perenang ulung dan mampu bertahan di bawah air hingga setengah jam. Umur rata-rata kadal basilis adalah sekitar 7 tahun di penangkaran, tetapi biasanya lebih pendek di alam liar karena predator. Predator umum kadal ini meliputi burung, reptil, dan mamalia. Untuk menghindari predator, basilis biasa dapat bersembunyi di bawah dedaunan di lantai hutan dan tidak bergerak dalam waktu lama. Ketika ia harus melarikan diri, keterampilan berlari di atas air akan sangat berguna. Menggunakan penutup kulit di antara jari-jari kakinya sebagai sirip, sedangkan jambulnya berfungsi sebagai kemudi. Kadal ini juga dapat melompat, berlari, dan meluncur di atas pasir, memastikan ia dapat melarikan diri dengan cepat saat berada dalam bahaya.
Basilis adalah omnivora, memakan berbagai tumbuhan, serangga, dan bahkan invertebrata kecil seperti kelelawar. Spesies Basilis bersifat diurnal, artinya mereka aktif di siang hari dan tidur di malam hari. Basilis dapat ditemukan di seluruh Costa Rica, khususnya di hutan dataran rendah kering, dataran rendah basah, hutan lembab prapegunungan, dan hutan basah prapegunungan. Kadal basilis memiliki banyak predator alami, yang paling umum adalah burung pemangsa seperti elang hitam besar dan elang putih, ular, ikan besar, reptil lain, dan mamalia juga dikenal sebagai predator. Populasi kadal basilis saat ini tidak dianggap terancam punah, karena jumlahnya masih cukup banyak di alam dan penangkaran. Itulah tadi sedikit pembedahan tentang reptil masa kini bergen masa lalu dari zaman prasejarah. Terima kasih, sobat sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat sobat semua. Jika ada kritik dan saran, sobat bisa tulis di kolom komentar. Dan jika sobat ingin mendapatkan video terbaru dari channel Mengenal Alam, silahkan sobat tekan tombol lonceng yang berada di kanan bawah. Terima kasih. Salam mengenal alam.